Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Sarip, Pemret Berita Desa Online. Teman-teman yang masih menyimak video-video dari saya, kali ini saya ingin memberikan gambaran terkait dengan pemilihan narasumber bagi seorang wartawan. Artinya dalam memilih narasumber atau orang yang diwawancara atau orang yang diminta informasi, wartawan memiliki beberapa langkah dalam menentukannya. Oke, teman-teman, wartawan di dalam membuat sebuah berita, dia tidak boleh berpihak atau memihak. Artinya dia tidak berpihak kepada pihak-pihak yang akan diberitakan. Ini disebut dengan cover both side. Kemudian di dalam pemilihan narasumber, wartawan harus mempertimbangkan terkait dengan kompetensi atau konektivitas calon narasumber ini dengan sebuah masalah atau peristiwa yang akan kita jadikan sebuah berita. Konektivitas berarti memang ada hubungan antara narasumber dengan sebuah peristiwa. Sedangkan terkait dengan kompetensi artinya memang orang yang kita wawancara memang berkompeten untuk memberikan komentar terkait sebuah hal. Teman-teman, narasumber ketika dilihat dari sisi kompetensi atau konektivitas tadi terbagi menjadi ada sekitar 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok utama yang memang dia paling tinggi tingkatannya atau dia paling penting tingkatannya untuk dijadikan narasumber, yaitu pelaku atau korban. Pelaku atau korban bisa ini adalah pelaku kejahatan atau korban kejahatan, bisa juga dia berupa pelaku penabrakan, korban penabrakan, atau bisa juga dia memang seseorang yang mengkritisi atau orang yang dikritisi. Ini posisinya adalah pelaku atau korban. Ketika narasumber utama ini, pelaku atau korban tidak ada, bisa mungkin tidak ada karena pelaku melarikan diri atau korban sudah meninggal dunia, maka barulah kita bisa bergeser kepada tingkatan narasumber yang kedua, yaitu saksi mata. Saksi mata ini adalah orang yang berada di lokasi pada saat sebuah peristiwa terjadi. Dia melihat, mendengar, atau dia memang berada di lokasi kejadiannya. Ini adalah narasumber tingkat kedua. Kemudian narasumber tingkat ketiga adalah pihak yang tersangkut masalah, artinya dia berkaitan dengan masalah, dengan sebuah masalah, tapi dia tidak terlibat langsung dalam permasalahan itu. Dia tidak terlibat langsung dalam permasalahan itu. Contohnya, pengacara yang mendampingi pelaku, misalkan, dia kan tidak terlibat langsung dengan permasalahan itu, tapi dia tersangkut dengan masalah itu karena dia mendampingi kliennya atau pelaku. Kemudian pihak yang tersangkut dengan masalah atau berkaitan dengan masalah itu tapi tidak terlibat langsung adalah aparat penegak hukum yang menangani sebuah kasus misalnya. Dia berkaitan juga dengan masalah itu, tapi dia tidak terlibat langsung. Karena yang terlibat langsung itu adalah pelaku atau korban, atau yang melihat langsung adalah saksi mata. Oke. Kemudian tingkatan yang keempat, ini adalah pengamat. Biasanya pengamat. Dia yang mengamati sebuah persoalan, dia yang mengamati sebuah peristiwa. Biasanya ini diambil dari kompetensi profesi dia.
Misalkan ketika ada sebuah dinamika politik yang berkembang, maka pada tingkatan keempat ini pengamat yang dipakai adalah ahli politik. Kemudian ketika ada masalah hukum yang menjadi pro kontra, maka biasanya tingkat keempat ini pengamatnya adalah pengamat merupakan seorang ahli hukum. Demikian gambarannya 4 tingkatan narasumber yang kami sampaikan pada unggahan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang ingin menjadi wartawan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.